Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita untuk kita sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara untuk menyisihkan waktu sejenak untuk membaca merenungkan firman Allah. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini oleh karena kasih setiamu yang telah menyertai, menolong, dan memberkati kami sepanjang malam yang kami lalui, sehingga pagi ini kami boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita. Kami hendak memulai kegiatan kami. Kami hendak memulai beraktivitas ya Bapa. Namun sebelumnya kami rindu membaca merenungkan firman. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkannya. Amin. Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta itu ada padamu. Tema renungan bagi kita saat ini adalah jangan menunda berbuat baik. Saudara-saudara, ada sebuah kisah yang sangat terkenal yang kita bisa temukan di media-media sosial, yaitu sebuah video pendek dari Thailand yang sangat terkenal dan banyak menginspirasi dunia. Judulnya adalah Unsung Hero. Kisah dari film pendek ini bercerita tentang seorang pemuda sederhana yang setiap hari hidupnya penuh dengan kebiasaan-kebiasaan kecil untuk berbuat baik. Ia menolong seorang wanita dengan mendorong gerobak jualannya, memberi makan anjing liar, menyisihkan uang untuk seorang anak kecil yang mengemis di pinggir jalan. Bahkan ia menyiram tanaman yang tadinya kering menjadi bertumbuh dengan segar. Awalnya banyak orang menertawakan tindakannya ini dan menganggapnya itu adalah sia-sia. Namun apa yang kita lihat selanjutnya, bahwa pemuda itu tetap melakukannya tanpa menunda dan tanpa pamrih. Lama-kelamaan ia mulai melihat hasilnya Bapak Ibu. Tanaman yang tadinya kering ketika ia siram tumbuh menjadi hijau. Anjing liar yang ia beri makan selalu menemaninya. Ibu-ibu penjual selalu merasakan bantuan setiap saat dengan mendorong gerobaknya. Dan yang sangat menyentuh adalah ketika anak kecil yang meminta-minta tadi akhirnya ia bisa bersekolah. Bapak Ibu, film pendek ini menunjukkan bahwa kebaikan yang tidak ditunda sekecil apapun itu dapat membawa perubahan besar dan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Cerita dari video pendek ini sangat relevan dengan Amsal pasal 3 ayat 27 sampai 28 yang menjadi renungan kita pagi ini, di mana mengingatkan kita jangan menahan kebaikan dan jangan berkata besok akan kuberi, padahal ada padamu hari ini. Kalau kita melihat kitab Amsal adalah kitab hikmat yang menuntut umat Tuhan untuk hidup benar, bijaksana dan berkenan kepada Allah. Khususnya di pasal 3, Salomo menasihatkan agar hidup orang percaya selalu ditandai dengan kasih dan kesetiaan, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama manusia. Teks ini menegaskan panggilan yang sangat praktis bagi kita. Jangan menahan kebaikan dan jangan menunda pertolongan. Karena seringkali kesempatan untuk berbuat baik itu datangnya hanya sekali. Dan jika kita melewatkannya, jika kita menundanya, kita tidak bisa mengulanginya kembali. Melalui teks ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang menjadi penekanan bagi kita
yang menjadi perenungan kita dan untuk kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Yang pertama, berbuat baik adalah perintah Allah. Firman Tuhan berkata, janganlah menahan kebaikan. Ini berarti berbuat baik bukanlah pilihan atau sekadar anjuran, melainkan perintah Allah bagi setiap orang percaya. Orang yang menahan kebaikan sama artinya dengan melawan kehendak Allah. Hal ini sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus di dalam suratnya Yakobus 4 ayat 17 yang menegaskan bahwa jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya setiap kesempatan berbuat baik adalah ujian iman kita. Jika kita sungguh hidup dalam Kristus, maka kasih itu harus tampak dan nyata dalam tindakan, bukan hanya kata-kata. Yang kedua, jangan menunda karena waktu itu berharga. Firman Tuhan menasihati kita, janganlah engkau berkata, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta itu ada padamu. Penundaan seringkali menjadi alasan klasik bagi manusia. Kita berpikir masih ada waktu besok, padahal belum tentu. Orang yang membutuhkan pertolongan bisa saja tidak sanggup menunggu, sebab yang dia butuhkan adalah hari ini, saat ini. Kesempatan yang kita sia-siakan tidak akan kembali. Dalam kehidupan ini banyak orang menyesal karena menunda melakukan kebaikan, menunda meminta maaf, menunda mengampuni, menunda menolong, menunda menyatakan kasih, hingga akhirnya kesempatan itu hilang. Karena itu, firman Tuhan mengajar kita untuk segera bertindak ketika mampu kita melakukannya hari ini, saat ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, berbuat baik adalah cerminan kasih Allah. Allah tidak pernah menunda kasih-Nya kepada kita. Setiap doa kita didengarnya, setiap seruan kita diperhatikannya, dan setiap kebutuhan kita dijawab pada waktunya yang terbaik. Maka orang percaya, saudara dan saya dipanggil untuk meneladani kasih Allah dengan cara menjadi cepat tanggap dalam menolong dan berbagi dengan sesama. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah saluran kasih Allah yang dapat menguatkan, menyembuhkan, bahkan menyelamatkan sesama dari keputusasaan dan dalam berbagai pergumulan dan persoalan yang mereka alami. Dengan berbuat baik tanpa menunda, maka hidup kita menjadi kesaksian nyata tentang kasih Kristus yang bekerja di dalam diri kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tidak menunda berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari dalam kehidupan keluarga, bergereja, maupun dalam lingkungan bermasyarakat. Jangan menunggu besok untuk mengucapkan kasih kepada pasangan atau terhadap anak-anak kita. Jangan menunda memberi penghiburan kepada saudara yang sedang berduka. Dan jangan menahan uluran tangan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Ketika kita mampu melakukannya saat ini, maka lakukanlah. Setiap kesempatan berbuat baik adalah anugerah dari Tuhan. Dan dengan segera melakukannya, hidup kita menjadi saluran berkat dan kasih Allah yang nyata bagi sesama. Kiranya renungan ini kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman Allah yang kami dengar dalam renungan pagi hari ini. Mengingatkan kami setiap orang percaya agar tidak menunda berbuat baik. Sebagaimana firman-Mu yang kami dengar di dalam Amsal pasal 3 ayat 27-28 ini. Roh Kudus-Mu menolong kami Tuhan, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman ini. Mulai dari diri kami sendiri dalam kehidupan keluarga, bergereja, di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita oleh karena firman-Mu ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang memiliki pergumulan.
kelemahan tubuh, sakit penyakit, bahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Anak-anak di sekolah, di dalam pekerjaan. Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami, berikan jawaban dan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.